Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai diskusi kami. Anggota dari kelompok 2 yaitu ada saya, Anazifa Latisa dengan NIM A01324054. Selanjutnya ada Nida Kurnia dengan NIM A01324066. Yang terakhir ada Ulul Afunisa dengan NIM A01324073. Outline dari kelompok kami, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada contoh kasus, yang keempat ada analisis faktor lokasi, yang kelima ada tabel alternatif dan analisis detail tiap lokasi, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Penentuan lokasi pabrik merupakan salah satu keputusan strategis yang berdampak jangka panjang terhadap biaya, efisiensi, dan daya saing perusahaan. Lokasi pabrik yang tepat dapat menurunkan biaya transportasi bahan baku dan distribusi produk, meningkatkan ketersediaan tenaga kerja, serta mendukung keberlanjutan perusahaan secara ekonomi dan sosial. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama itu lokasi pabrik saat ini jauh dari sumber bahan baku utama. Yang kedua, pasar utama perusahaan berada di wilayah Yogyakarta yang menjadi pusat permintaan dari hotel dan restoran. Yang ketiga, biaya produksi di Tangerang relatif tinggi termasuk upah dan harga lahan. Yang terakhir, diperlukan lokasi yang memiliki tenaga kerja terampil, akses transportasi mudah, serta potensi perluasan lahan di masa depan. Kemudian ada contoh kasusnya. PT Sehat Sentosa bergerak dalam industri furnitur, khususnya kursi kayu rotan. Perusahaan ini mendapat suplai bahan dasar kayu berupa log dari Pati dan suplai bahan dasar rotan dari Cirebon. PT Sehat Sentosa selalu menginginkan tenaga kerja yang murah namun terdidik. Target pasar dari PT Sehat Sentosa adalah para pengusaha hotel dan pemilik restoran di Yogyakarta. Perusahaan ini memiliki rencana untuk memindahkan pabriknya yang bermula berada di Tangerang ke sebuah lokasi yang paling menguntungkan. Sebagai seorang pemilik dari PT Sehat Sentosa, Anda diminta untuk memilih lokasi pabrik yang baru, lakukan dengan penilaian kualitatif dari 5 lokasi yang Anda usulkan dan berikan alasannya. Dari kasus yang sebelumnya, jadi kami menganalisis faktor lokasi terlebih dahulu sebelum menentukan lokasi pabrik yang baru. Jadi yang pertama, lokasi itu harus dekat dengan pemasok bahan dasar agar biaya transportasinya minimal. Yang kedua, harus mencakup ketersediaan tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan upah. Yang ketiga, berdekatan dengan konsumen akhir agar distribusi lebih cepat dan biaya lebih rendah. Yang keempat, keberadaan jaringan jalan, pelabuhan, bandara, dan listrik yang mendukung produksi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap keberadaan pabrik serta stabilitas sosial. Yang keenam, harga, ketersediaan, dan kesesuaian lahan untuk ekspansi jangka panjang. Oke, jadi selanjutnya di sini itu ada tabel yang dimana tabel ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor dari masyarakat. Yang kedua ada faktor produksi yang mencakup bahan baku, tenaga kerja, modal, dan juga teknologi. Yang ketiga ada fasilitas yang mencakup komunikasi dan juga angkutan. Dan yang terakhir ada pasar. Nah, jadi tabel ini itu adalah tabel penilaian yang digunakan untuk menentukan lokasi pabrik yang baik. Nah, jadi tabel tadi ini adalah analisis lebih detailnya mengenai faktor lokasi. Jadi yang pertama itu ada daerah Sukoharjo. Jadi daerah Sukoharjo ini memiliki lokasi yang strategis di antara Pati, Cirebon, dan juga Yogyakarta, sehingga lebih efisien dalam rantai pasok. Daerah ini unggul dengan LQ manufaktur 1,23, kontribusi industri 39,20%, PDRB, dan lebih dari 74 unit usaha. Infrastrukturnya itu sangat baik dengan akses ke tol Solo Yogyakarta, bandara 15 km, dan pertumbuhan jalan 56,54%. Daya operasionalnya rendah, UMK-nya sekitar 2.032.000, dan lahan di sana itu sekitar 500 sampai 1.500.000 per meternya. Dengan biaya transportasi hanya 210 juta per tahun. Kelemahannya itu hanya ada pada jarak ke Pati dan Cirebon yang masih cukup jauh. Kemudian yang kedua itu ada Solo. Solo memiliki posisi strategis sebagai pusat ekonomi dan industri di wilayah Solo Raya. Dengan akses lengkap ke bandara sekitar 10 km
2 jalan tol, terminal, dan stasiun kereta. Kotanya dekat dengan Yogyakarta sekitar 60 km, Kepati 160 km, dan Cirebon 240 km, sehingga mendukung distribusi yang efisien. Kota ini memiliki aglomerasi industri yang kuat di sektor manufaktur, tekstil, dan furnitur, serta tenaga kerja terampil berkat banyaknya sekolah vokasi. Namun, dari sisi biaya, Solo tergolong mahal dengan UMK 2.200.000 dan harga lahannya 2 sampai 4 juta per meternya, menjadikan investasi lahannya cukup berat. Selain itu, ruang ekspansi sangat terbatas karena kota yang sudah padat dan kompetisi lahan tinggi. Biaya transportasinya sekitar 216 juta per tahun, sedikit lebih tinggi dari Sukoharjo. Kemudian yang ketiga ada Semarang. Semarang sebagai ibu kota provinsi memiliki infrastruktur paling lengkap dengan pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Ahmad Yani, dan jaringan jalan tol yang sangat baik. Lokasi paling dekat dengan Pati sekitar 75 km memberikan efisiensi besar untuk transportasi kayu. Aglomerasi industri sangat kuat sebagai pusat ekonomi provinsi. Namun, Semarang memiliki kelemahan fatal untuk PT Sehat Sentosa. Jarak sangat jauh dari pasar Yogyakarta sekitar 125 km, meningkatkan biaya distribusi dan memperlambat transport ke pelanggan. UMK Semarang 2024 mencapai 2.650.000, yang di mana UMK tersebut cukup tinggi. Harga lahan sangat mahal, sekitar 2-4 juta per meternya, karena kawasan perkotaan padat. Jarak ke Cirebon juga jauh, sekitar 280 km. Estimasi biaya transportasi tahunannya sekitar 196,5 juta. Memang paling rendah. Namun biaya tinggi untuk upah dan lahan membuat total biaya operasional tetap mahal. Semarang tidak optimal karena fokus bisnis PT Sehat Sentosa adalah pasar Yogyakarta, bukan Semarang atau ekspor melalui pelabuhan. Selanjutnya yaitu analisis detail faktor lokasi. Pati unggul karena dekat dengan sumber kayu, biaya tenaga kerja dan lahan sangat murah, namun jauh dari pasar dan rapan. Infrastruktur terbatas serta biaya transport tinggi sekitar 226,5 juta per tahun. Kurang cocok bagi PT Sehat Sentosa yang butuh akses pasar dan efisiensi distribusi. Selanjutnya yaitu analisis Yogyakarta. Yogyakarta unggul dalam akses pasar dan tenaga kerja, tetapi biaya bahan baku, upah, dan lahan tinggi, serta ruang ekspansi terbatas. Meskipun distribusi produk efisien, struktur biayanya tidak ekonomis bagi PT Sehat Sentosa. Selanjutnya ada kesimpulan. Sukoharjo, Solo, Semarang, Pati, Yogyakarta, dari kelima tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis Sukoharjo adalah lokasi paling menguntungkan untuk relokasi pabrik. Karena yang pertama, posisi geografis optimal, berada di titik keseimbangan antara sumber bahan baku dan pasar. Total biaya transportasi 210 juta per tahun, 44% lebih murah dibanding lokasi saat ini di Tangerang. Yang kedua yaitu efisiensi biaya. UMK 2.032.000 atau 33% lebih murah dari Tangerang dan harga lahan. Yang ketiga yaitu ekosistem industri matang. LQ Manufaktur 1,23 kontribusi PDRB 39,20% dan 74,153 unit usaha industri menciptakan ketersediaan supplier, tenaga kerja terampil, dan infrastruktur pendukung lengkap. 4. Infrastruktur unggul. Akses langsung ke dua jalan tol 15 km dari Bandara Internasional dan pertumbuhan jaringan jalan 56,54% dalam 15 tahun menunjukkan komitmen pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, yang kelima yaitu ruang ekspansi luas. Tersedia 8.374,62 hektar lahan sangat sesuai dengan tujuan RT/RW untuk zona industri, memberikan fleksibilitas jangka panjang. Lokasi spesifik yang direkomendasikan yaitu kawasan industri di Kecamatan Kartasura atau Grogol Sukoharjo yang memiliki akses langsung ke jalan tol Solo Jogja dengan berdekatan kawasan aglomerasi industri yang telah berkembang.
Berikut merupakan referensi dari jurnal yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.